أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة التوبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, ibu-ibu sadayana, Bapak Imam Masjid yang dihormat, Bapak Datim selaku Ketua BPD, Bapak RT kita yang dapat berkenan hadir pada kesempatan sore ini. Untuk pohon Pak Ibu-ibu sadayana jamaah Masjid Simbar, wabil khusus budaya selaku penggerak juga di sini. Alhamdulillah, semoga Tante tetap semangat. Bu Kadus manten Kasepuan dan juga Bu RT dan juga ibu-ibu sadayana untuk tiasa bisa ke SIM abdi sebut hiji satu persatu. Insyaallah dina pertemuan kedua ieu orang sadayana masuk bab membahas kitab kuning yaitu kitab Safinatun Najah, bab tentang rukun Islam. Lamun geus minggu kamari orang sadayana parantos ngaji sareng-sareng bab rahasia Allah menciptakan orang sadayana hidup di bumi ini. Minggu kemarin geus dibedahnya Bu. Nggih. Nyaeta saha nu geus inget? Nu masih inget saha? Minggu kemari yang dibahas saha nu masih inget saha? Nah, ngeceritakan perjalanan Allah menciptakan manusia. Lamun diruntut-runtut. Selamat datang Pak Ketua RT, Pak RT 3, RT 4, Pak Datim. Punten kalau bisa duduknya di sini Pak. Dengan hormat kami minta duduknya di sini, biar lebih kelihatan gantengnya gitu loh. Punten tadi ya bapak-bapak yang dihormat. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita beri kesempatan waktu kepada beliau Bapak Datim, Bapak RT, dan siapa saja yang ingin menyampaikan apa yang harus disampaikan nanti di akhir acara.
Kita insya Allah ngaji sebentar, nanti jam 5 mulai kita waktu, jadi 1 jam kita ngaji. Nanti jam 5 adalah waktu untuk beliau Bapak Datim, yang insya Allah kita membutuhkan fatwanya beliau, kita membutuhkan bimbingan dari tokoh-tokoh yang ada di sini. Insya Allah Pak Imam juga ikut menambahkan nanti insya Allah, dan juga Pak RT juga, kita kasih kesempatan semuanya. Kita saat dikewang cak ibaratnya. Alhamdulillah. Ibu minggu kemarin orang geus ngaji parantos ngaji bareng-bareng bab Allah menciptakan manusia di dunia ini nggih. Ceritanya begitu panjang ya. Sampai munculnya Nabi Adam diturunkan ke dunia ini, untuk sanes tujuannya adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun dirunut-runut ternyata orang sadayana yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Nur Muhammad. Selamat datang Bapak Kasepuan kita Pak Darno. Nggih, insyaallah nanti kita kasih kesempatan waktu untuk ikut berbicara juga. Nggih, kita kasih kesempatan waktu sebelum jam 5. Insyaallah jam 5:04 kita mulai. Kita akhiri pengajian ini. Kita lanjut nggih. Ternyata pentingnya Allah menciptakan manusia hidup di dunia ini tidak sia-sia begitu saja. Ya, agar apa? Manusia itu kembali bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Nabi Adam diturunkan ke muka bumi semuanya Islam, kemudian ada ulama 4, ingat 4 ulama yang meninggal di zaman itu, terus kemudian ulama itu meninggal terus dijadikan patung berhala karena saking sedihnya umat waktu itu sebelum datangnya Nabi Idris. Dari situlah munculnya berhala pertama kali, yang sampai saat ini berhala itu menjelma menjadi harta, tahta, wanita dan juga diri kita. Betul nggih? Kemarin sudah nyambung ya. Alhamdulillah. Malam ini, sore ini insya Allah orang sadayanya masuk bab rukun Islam. Kita memperdomani kitab Syafinatun Najah yang insya Allah kita akan diberikan pemahaman kenapa kok kita harus menjadi umat Islam. Bu, Ibu, saya ceritakan nggih. Bareto orang sadayana sebelum ruh orang masuk ke jabang bayi orang, ya, ke jabang bayi orang di petengah indung, etak di alam ruh sana, orang sadayana geus dijanji ku Allah. Irang sadaya geus janji ku Allah naon? Cek Allah, qalu bala sahidna. Apakah kamu akan bersaksi bahwa aku Allah Tuhanmu, gitu kan? Nah, orang sadaya jawab, alastu bi rabbikum. Kami siap ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Nah, etak orang sadaya geus janji bu, bahwa Tuhan orang itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimasukkan dalam janin, kemudian kita masih bertuhan Allah, keluar dari perut juga masih bertuhan Allah. Nah, ketika kita sudah mulai mimpi basah ataupun mulai haid, disitulah Allah menurunkan nafsu yang hakiki. Orang sadayana geus mulai mencintai selain Allah. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Itu namanya kalau sebelum balik ayat jalma budak paeh mesti asup surga, itu betul, karena dia belum memiliki hawa nafsu yang hakiki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah balik, disitulah apa? Kita sudah mulai menduakan Tuhan kita. Ya, orang sadayana sadar untuk sadar geus mulai menuhankan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Menuhankan naon? Berhala, harta, tahta, wanita, pangkat, jabatan, kehormatan,
kealiman, kepintaran, itu semua yang kita jadikan Tuhan dalam jiwa kita tanpa disadari. Ya Bu. Nah, kemudian maka ketika balik itu wajib hukumnya seorang anak itu sudah terkena hukum syariat Islam jika dia Islam, ya. Maka ketika saat itu hukum-hukum Allah itu berlaku, Bu. Ya, kita sebelum masuk rukun Islam kita harus tahu dulu sejarahnya di sini biar nyambung. Di situ dosa sudah mulai berlaku, ya. Sudah mulai berlaku. Kalau nggak sholat mulai dosa. Maka kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengingatkan untuk sholat, bukan memaksa untuk sholat. Kalau engkau paksa untuk sholat, maka itu akan menjadikan beban mental. Sehingga yang kita laksanakan adalah mengingatkan terus, ingatkan terus dengan hati yang lembut dan dicontohin. Kita juga harus ikut sholat. Nah, ketika kita sudah memiliki nafsu, kita juga butuh benteng kendaraan agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu itu, yaitu kita butuh kendaraan yang namanya Islam. Maka kita harus mulai mengenal Islam. Islam itu kalau dalam bahasa Arab artinya sebenarnya damai. Islam itu damai, ya. Muslim itu berserah diri. Jadi Muslim itu adalah pribadi yang betul-betul berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati, yang kita hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang namanya jalma masuk Islam, ya. Apakah hanya sekedar punten sangat? Apakah hanya sekedar tertera di dalam apa? Kartu keluarga atau KTP? Tidak ya Bu ya? Tidak kan? Tentunya kita semua ingin betul-betul ya menjadi Muslim atau umat Islam yang betul-betul diridhoi dan betul-betul secara sempurna di hadapan Allah. Hayang tak Bu? Hayang tak? Hayang. Nanti ada ilmunya. Oke. Ada ilmunya. Maka insyaallah agar kita bisa semakin masuk ke Islam, pada kesempatan ini kita akan bacakan ya kitab bab rukun Islam. Mari kita dengarkan. Arkanul Islami khamsatun, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamatus sholati, wa itatus zakati, wa shaumu ramadhana, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lamun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, rukun-rukun Islam yaitu 5. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, artinya syahadat ya Bu ya. Yang pertama namanya syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Nih, mendirikan sholat. Nanti kita kaji bab ini ya satu-satu. Syahadat dulu, nggih. Kemudian besok mendirikan sholat gitu ya. Terus ya, tidak hanya secara syariatnya, insya Allah secara hakikatnya harus kita masukkan agar hati kita menjadi hati yang semakin baik di mata Allah. Tidak hanya ibaratnya kulitnya saja, tidak hanya cangkangnya saja, tetapi anjok tuh isi-isinya eta pelan-pelan kita kaji. Insya Allah tidak luhur-luhur untuk kita sentuhkan sedikit-sedikit dengan porsi atau dosis yang masih bisa dapat diterima. Yang ketiga apa Bu? Syahadat, sholat, syahadat, sholat, zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan yang wajib ya kan. Yang kelima pergi haji bagi yang mampu.
Itulah, Bu, yang namanya rukun Islam itu berarti jalma Islam itu bisa dikatakan jika kita semuanya itu sudah berusaha, ya, sudah berusaha melakukan kelima itu dengan sempurna, ya, berusaha, ya. Kalau bagi haji itu hanya bagi yang mampu, Bu. Nah, kira-kira sebelum kita detailkan satu-satu, sudahkah kita syahadat? Sudah kita syahadat? Sudah mengucapkan, nggih. Sudahkah kita mendirikan sholat 5 waktu? Sudah, ya, mendirikan gitu kan, ya. Melaksanakan sama mendirikan itu beda, ya, Bu, ya. Nanti kita kaji. Padahal perintah di sini itu mendirikan, bukan melaksanakan, ya. Tidak hanya melaksanakan tapi mendirikan. Nanti kita kaji lebih dalam. Tapi bukan saat ini, insya Allah selanjutnya. Saat ini kita fokus kepada bab syahadat, ya, Bu. Sudahkah kita menunaikan zakat? Ya. Nah, nanti kita akan masuk ke bab ini satu-satu. Sudahkah kita tahu perbedaan antara zakat, infak, sedekah? Sudahkah kita tahu ilmu itu? Ya. Nanti kita akan tahu, Bu, ya, insya Allah, ya. Pelan-pelan. Itu minggu yang selanjutnya lagi. Sudahkah kita melaksanakan puasa Ramadan? Ya. Secara zahir mungkin sudah, ya. Tapi sudahkah secara batin kita melaksanakan seperti itu? Belum. Anggap ibadah haji, ya, Bu, ya. Itu puncak kesempurnaan seorang muslim adalah ketika dia mampu melaksanakan ibadah haji ke sana dan secara hakikatnya juga mampu melaksanakan perjumpaan dengan Allah alias makrifat kepada Allah. Kok nggak mampu ke sana, ya? Yang penting hati kita sudah bisa berjumpa terhadap Baitullah atau rumahnya Allah. Itu, ya, saya kasih kunci perjalanan hidup kita. Bu, pada kesempatan ini kita masuk bab syahadat, ya. Syahadat artinya apa, Bu? Kita diskusi aja, kita ngobrol bareng. Karena kita sama-sama, syahadat artinya apa? Syahadat artinya bersaksi. Bersaksi itu melihat, membuktikan. Ya. Ya, kayak saksi mantan itu Pak RT kalau pernah jadi saksi mantan itu kira-kira Pak RT di rumah apa ikut menyaksikan gitu? Harus menyaksikan, ya, membuktikan, mendengarkan, ya kan? Dan akhirnya yakin, oh bener-bener nikah gitu, ya, bener nggak? Ya. Jadi yang namanya syahadat, punten, di ayat yang kita baca di awal tadi, mari kita resapi, ya, punten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kita ikuti, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei saha-saha wae nu iman. Ya, itu sundananya. Wahai orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang Selanjutnya apa? Kita ikuti lagi. Udkhulu fis-silmi kafah. Coba. Nah, ini resapi betul, ya. Ini penting banget untuk hidup kita. Udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu itu masuklah. Asup, masuklah. Oh, sundane ono ta? Masuklah ke dalam Islam, udkhulu fis-silmi, ke dalam Islam, kafah secara sempurna. Nah, ini adalah wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Sempurna seperti apa yang diminta oleh Allah? Ya sempurna zahirnya, ya sempurna batinnya. Sempurna laku syariatnya, sempurna laku batinnya, hakikatnya. Ya, sempurna laku gerakan tubuh kita, ya, sempurna gerakan atau amaliyah hati kita. Ya, Bu, sudah bisa diikuti, ya. Ya, artinya apa? Yang dinamakan umat Islam itu tidak hanya kita
bisa sholat, punten ya, punten sangat. Bisa sholat secara gerakan, secara puasa, kencot beteng, ya, punten sampai ibadah haji ke sana, ya, secara zahirnya. Tetapi yang tidak kalah lupa dan kalah penting adalah hati juga harus seperti ini, mencerminkan apa yang kita lakukan zahirnya. Fokus kita itu ya Bu ya. Bisa diikuti nggih? Contoh, Bu, yang namanya syahadat itu diucapkan atau dilakukan? Ya diucapkan, ya dilakukan. Nah, itu diucapkan itu zahir, dilakukan berarti batinnya harus mengamalkan apa yang kita janjikan kepada Allah. Ya. Kalau kita istighfar, apakah kita hanya berteriak-teriak astagfirullahaladzim gitu? Ya. Tidak hanya kan Bu ya. Ya. Meskipun 1000 kali pun kalau hati kita tidak menyadari ya dosa kita, ya itu tidak akan diampuni oleh Allah. Berarti kita dalam istighfar jangan cuma bermunculnya dari mulut, tetapi hati usahakan juga harus ikut beristighfar. Artinya mengakui, mencari-cari dosa kita, kesalahan kita, daripada kita sibuk mencari kejelekan atau dosanya orang lain. Bisa diterima Bu? Mohon maaf ya, punten. Kok sampai menyentuh ranah hati, kok hati kita tersinggung ya Bu ya? Itu tandanya hati panjenengan masih hidup. Ya, kok mengikuti pengajian ini, punten kok hati panjenengan tersinggung, berarti hati panjenengan masih hidup. Ada peluang untuk menjadi hati yang baik. Buktikan kata-kata saya. Ya, kok saya tersinggung, berarti saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Bu, sudahkah kita selama ini seperti itu? Sudah, tapi belum masih males gitu. Ya pelan-pelan ya Bu ya, pelan-pelan. Berarti fokusnya ibadah itu ada dua, ya ibadah zahir dilengkapi dengan ibadah batin apapun, bisa sholatnya, zakatnya, puasanya, ya sedekahnya, laku zahirnya dilaksanakan, laku batinnya juga harus berperilaku baik. Cek kasarane lamun jamak sholat, ya, raganya sholat, hatinya dalam masyarakat juga harus Artinya apa Bu? Apa iya kita di sawah kita sholat gini? Bukan, ya. Maksud saya bukan seperti itu. Artinya apa? Hati harus sadar. Oh, dalam nyangkul pun kita harus berbuat baik. Dalam berbicara antar ibu-ibu, ya ngobrol ya, yang dibicarakan juga yang baik baik. Kok yang dibicarakan yang tidak baik? Itu jenengan sedang tidak hatinya. Banyak nggak Bu orang yang rajin ke masjid? Ya katakanlah hatinya masih belum sholat, banyak nggak? Saya. Ya saya. Udah nggak usah ngeliat orang lain. Ya masing-masing ngomong ya gitu ya, cocok ya. Daripada nunjuk eta ya, bener nggak Pak RT? Itu adalah saya. Karena di sini kita ngaji bareng-bareng, sama-sama ingin hati yang jauh lebih baik di masyarakat ini, yang muaranya adalah masyarakat yang semakin damai, tidak ada kemerungsing, tidak ada hal yang mengganggu ketentraman hati dan ketentraman jiwa kita. Dah pegang ya. Setiap amalan kita dalam Islam, lihatlah dua hal. Ya laku zahirnya, ya laku batinnya. Nanti kita kaji terus tuh. Punten kok saya haus. Tadi pulang dari Cilacap, nyampe rumah jam 3:30. Ya, digodokin istri air hangat, terus anak malah minta tidur ya. Sehingga punten nggak bisa ikut hadir. Ya doakan suatu saat nanti bisa ikut hadir ya Bu ya. Insya Allah
kita doakan yang namanya ke masjid, pengajian itu adalah hidayah dari Allah ya. Kok ada keinginan kuat, ya. Kok ada halangan, itu berarti belum diizinkan oleh Allah. Sudah ya Bu, pelan-pelan ya. Berarti fokusnya adalah bagaimana laku dohir kita, sudahkah sesuai syariat? Bagaimanakah batin kita, sudahkah mencerminkan laku syariat itu? Ya, itu harus kita lihat dalam dua sisi eta. Sekarang kita masuk bab syahadat, ya Bu. Mari kita dengarkan baik-baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, artinya ya. Asyhadu, saya bersaksi tadi naon? Kudu membuktikan, kudu melaksanakan, ya kan? Tidak hanya di bibir saja, hati juga ikut harus bersaksi bahwa apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Buang jauh-jauh semua Tuhan, ya enggak? Tetapkanlah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Nih, ini kuncinya Islam di sini, Bu. Ya, ada ulama mengatakan jika syahadat kita sudah betul, maka yang kedua sholat kita sudah betul, pasti itu. Sholat kita sudah betul, zakat kita sudah pasti betul. Zakat betul, puasanya pasti betul. Puasanya betul, hajinya pasti betul. Tidak boleh terloncat, iya enggak? Jadi kita harus memiliki ilmu syahadat dulu yang betul, sholat yang betul, kita berusaha, baru zakat, infak, sedekah, kemudian puasanya, dan kemudian naik haji. Ashadu, simpuring bersaksi, ya. Allah ilaha illallah, nyaeta Allah sesembahan deui kajaba Allah subhanahu. Bu, pengen berdoa Allah, saya cuma pengen nanya, pengen hanya berdoa Allah? Ibu pengen hanya berdoa Allah? Pengen Bu? Pengen enggak? Kok enggak semua jawab? Ibu pengen berdoa Allah, hanya berdoa Allah? Pengen. Pengen, hati juga ikut bersahadat, meyakini bahwa Tuhan kita hanya Allah, pengen Bu? Ya, insya Allah dijabah oleh Allah Bu. Amin. Dari syahadat itu harus kita cerminkan dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti tiada, saya juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad. Bu, kita hidup di zaman Nabi Muhammad apa zaman Nabi Adam? Kita hidup di zamannya Nabi Muhammad apa zamannya Nabi sebelum Nabi Muhammad? Kita umatnya Nabi Muhammad apa umatnya sebelum Nabi Muhammad? Nabi sebelum Nabi Muhammad? Umatnya Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Artinya apa? Bentuk kita melaksanakan syahadat yang kedua tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Berarti laku syariat, laku zahir kita dan laku batin kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Itulah syahadat yang kedua. Nggih. Ya. Tidak bisa kita jelaskan lebih dalam lagi. Cukup sampai situ. Intinya adalah kita mengikuti
apa yang diperintahkan Rasulullah, ya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, itu baru dikatakan syahadat yang kedua, syahadatain kita kepada Rasulullah, itu dikatakan diterima oleh Allah. Rasulullah sholat nggak, Bu? Rasulullah sholat nggak? Sholatnya Rasulullah itu zahir saja apa batin juga? Dua-duanya, ya. Sholatnya Rasulullah itu zahir saja apa batin juga? Ya zahirnya, ya batinnya, berperilaku yang baik. Artinya apa, Bu? Bu, duduknya Rasulullah itu sholat, makannya Rasulullah itu sholat, berjalannya Rasulullah itu sholat, ya. Berdagangnya Rasulullah itu sholat, ngobrolnya Rasulullah itu sholat. Artinya apa? Selalu nyambung kepada Allah sehingga hatinya selalu berperilaku baik di hadapan umat manusia. Ya. Pengen seperti Rasulullah, Bu? Pengen ya? Setidaknya member-member ya. Ya, mengikuti gitu ya. Nek menjajari tah sulit, Bu, ya, sulit jauh ya. Minimal mengikuti jejaknya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang harus kita lakukan tidak hanya punten, ya. Saya tidak bermaksud menyinggung keyakinan saudara yang lain, punten, karena ini kapasitasnya adalah di majelis, sehingga saya harus menyampaikan bab ikhwal tentang ilmu yang diajarkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita umatnya Rasulullah, laksanakanlah sholat 5 waktu secara dohir. Ya, laksanakanlah sholat 5 waktu secara dohir. Dan juga laksanakanlah sholat batinmu 24 jam. Ya, 24 jam kelakuan kita harus mencerminkan sholat kita. Bu, mulut kita sudahkah bisa mencerminkan sholat kita? Enggak apa-apa. Belum. Siapa yang belum? Saya. Bukan orang itu, tapi lebih dirilah yang harus kita koreksi terlebih dahulu. Berarti kita harus selalu sadar, Bu. Ya, insya Allah nanti sebelum pengajian kita selesai, kita bersyahadat, ya, agar meneguhkan hati kita, diberikan kesadaran oleh Allah, ya, selalu diberi ingat oleh Allah, agar apa? Setiap tindak tanduk laku kita, perkataan kita, itu yang keluar adalah wujudnya sholat kepada Allah. Tidak lagi setelah keluar dari majelis ini, tidak lagi batin ini setelah nanti kita syahadat, tidak lagi hati ini keluar, ya, melalui mulut, perkataan-perkataan. Pertama, mencela orang lah. Ingat ya, Bu, ya, tidak boleh mencela orang lah. Yang kedua, fitnah apa? Membicarakan sesuatu yang tidak jelas tentunya gitu ya, dibesar-besarkan, yang itu akan menjelekkan orang itu, itulah fitnah. Yang ketiga, jangan lagi membongkar aibnya orang lain. Ya, membongkar aibnya orang lain. Hati-hati, Bu. Kok kita masih melaksanakan itu? Berarti hati kita itu belum bersyahadat, belum sholat secara batin. Secara zahir mungkin kita sudah, tetapi secara batin itu kita masih jauh PR-nya. Tugas kita agar memperbaiki hati kita, semakin bisa berbicara baik di antara sesama kita. Yang keempat, tadi tidak boleh apa, Bu? Menjelekkan orang lain, yang pertama. Yang kedua apa? Fitnah. Yang ketiga, membuka kejelekan atau mengomong-ngomongkan kejelekan orang lain. Yang keempat, ya, yang keempat ini ya. Yang keempat, kita tidak boleh senantiasa mengumbar kebaikan kita. Nih ya, kuring wah masaknya enak gitu ya. Hati-hati ya, Bu, ya. Hati-hati ya, punten ya, Bu, ya. Ini lamun teu aing ya, lamun teu aing itu muncul, berarti kita masih harus ngerem hati kita ya, Bu, ya. Punten ya, Bu, ya.
Pengen hatinya baik kan? Kalau pengen, siap-siaplah sakit hati dalam pengajian ini ya. Tetapi ketika jenengan sakit hati, ya, itu tanda hati jenengan masih hidup, masih ada harapan menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu. Kalau dapat hidayah terus mengikuti pengajian ini, kok tidak dapat hidayah, pasti akan membenci saya. Bener nggak? Pasti akan keluar dari pengajian ini. Itulah kalau kita tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Ketika hati kita sholat, tidak boleh minimal membicarakan apa? Kejelekan orang lain. Yang kedua apa? Memfitnah. Yang ketiga apa? Membuka aib orang lain. Yang keempat apa? Tidak boleh pamer atau membicarakan kebaikan kita. Itu akan menghapus segala kebaikan kita, Bu. Ya. 4 itu dipegang ya, Bu ya. Itu sebagai wujud latihan panjenengan sholat secara batin. Eta heula. Sholat secara syariat gimana? Nanti kita pelajari bagaimana takbiratul ihram yang benar. Nanti ada saatnya, Bu, jangan khawatir ya. Bagaimana duduk di antara dua sujud ya. Bagaimana yang benar? Bagaimana doa iftitah yang benar? Apa hakikatnya, maknanya? Ya, bagaimana perilaku kita seharusnya dengan doa itu, dengan gerakan itu apa maknanya? Insya Allah kita pelajari bersama. Jangan merasa sakit hati ya, Bu ya. Sakit hati nggak apa-apa. Yang penting berarti hati saya masih hidup. Berarti saya dijadikan oleh Allah untuk menjadi orang yang semakin baik. Tadi apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Berarti hati harus betul-betul membuang, melepaskan semua ilah, sesembahan, pertolongan, permintaan Tuhan kita, ya, montangan kita, ya, yang ada dalam hati kita adalah Allah, titik, ya, Allah, titik, ya, tidak ada yang lain. Kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari berupa apa? Sholat yang benar, ya Bu, zakat yang benar, sodako, infak yang benar, puasa yang benar, naik haji yang benar. Itulah wujud dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini 5 menit lagi ya. Kita akan setelah itu buka pertanyaan 5 menit lagi. Nanti jam 5:50 kita kasih kesempatan untuk bapak-bapak kesepuan semua untuk berbicara juga. Ini saya buka pertanyaan. Kira-kira sudah nyambung ya? Ya, bab syahadat intinya laku dohir kita baik, laku batin juga baik. Ibu ingat ingkung? Nyaho ingkung, Bu. Ingkung itu kira-kira hati jeroannya kemana? Diambil sama pemiliknya, betul ya? Iya. Nah, ingkung itu, Bu, lambang nanya eta. Raga kita ini eta hanya bakal terbujur kaku sehingga gitu. Ya. Sebagus apapun, setampan apapun, ya, raga kita ini hanya akan terbujur kaku seperti ingkung eta. Ya. Secantik apapun hanya terbujur kaku seperti ingkung eta. Ini ingkung nah. Ini ingkung nah. Ingkung eta wo ingkung nah gitu. Hah? Oh gitu ya, cerdas. Pengajian ini harus menjadikan orang-orang yang cerdas seperti Bu Ana. Kalau nggak cerdas harus ngaji terus ya, biar semakin cerdas. Cerdas hatinya, cerdas perilakunya, cerdas akhlaknya. Terus Bu, hatinya kenapa diambil pemiliknya? Itulah yang akan dinilai oleh Allah, yaitu hati kita. Nah, nyambung di sini ya. Berarti selama ini kita tertipu.
Ya. Seolah-olah gerakan raga kita baik, ngaji kita fasih, ngimaman kitab ayatnya panjangna, ternyata jerohannya ketika Allah ambil, loh kok isinya gak kieu gitu ya. Nauzubillah min. Berarti Bu, kita harus semakin ingat dua hal tadi. Gimana ya laku zahir kita? Sudahkah sholat 5 waktu sudah kita laksanakan? Bagaimana laku batin kita? Sudahkah mulut saya sudah kita kunci dari hal-hal yang negatif? Ya. Sudahkah perilaku kita mencerminkan sholat kita? Sudahkah kita di sawah sholat? Sudahkah kita di pasar sholat? Sudahkah kita di goreng tempe sholat? Ya. Nyenken kopi sholat? Hatinya berperilaku baik. Itulah orang-orang yang betul-betul bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, saya buka pertanyaan, monggo silahkan. 5 menit pertanyaan. Setelah itu waktu kita kasih kesempatan kepada semua kesepuan di sini untuk semua berbicara, tidak hanya saya gitu ya. Cocok enggak? Nah, monggo silakan bertanya. Pertanyaan ini, Monggo. Ibu ya, gimana kalau kita lagi datang bulan, masjid boleh enggak? Kalau apa? Lagi datang bulan. Kalau datang bulan itu jelas hukumnya tidak boleh ke masjid. Kalau di emperan boleh. Ikut pengajian di situ ya nggak apa-apa. Kalau sudah masuk nggak boleh. Karena maksud masjid itu, masjid kan rumah Allah Bu ya. Ya, maka kita disuruh untuk wudhu, bebersih. Ya, darah haid itu adalah darah kotor. Ya, itu juga tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ibu-ibu harus tahu ya. Ya, punten ya Bu ya. Bukan berarti nggak boleh ke masjid, enggak Bu. Maksudnya kalau lagi haid nunggu sampai bersih, udah nggak ada satupun, baru mandi besar, baru ke sholat lagi ke masjid. Kenapa kok kita harus seperti itu? Untuk agar kita bisa berjumpa Allah, ya ternyata dohir saja harus bersih Bu ya. Dohir saja harus bersih. Masuk ke masjid harus bersih nggak? Ya bener nggak? Bahkan yang bersih. Untuk bisa berjumpa Allah, hati juga harus seperti itu. Ya. Siapa yang ingin berjumpa Allah, ya bertemu Allahnya, hati harus bersih. Ibu pengen punya hati bersih? Sendal boleh nggak masuk ke masjid? Nggak boleh. Harta itu lambang sendal itu lambang harta Bu. Ya. Artinya kalau ingin berjumpa Allah, hartamu nggak usah diagung-agungkan, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Lepaskanlah sendalmu di luar sana agar berjumpa Allah dalam masjid. Ya, itu dalam keadaan kita sama derajatnya. Pangkatnya lepaskan. Ya, punten dalam majelis seperti ini, pangkatnya lepaskan. Dalam sholat berjamaah, pangkatnya lepaskan. Seperti engkau melepaskan sendalmu di luar sana. Hartamu jangan kau, wah aku pangkayana, semisal punten ya, aku pangkayana, lepaskan. Kita semua sama di hadapan Allah. Itulah lambang ya. Kenapa kok sendal nggak boleh masuk? Kenapa kok head nggak boleh masuk? Karena dalam berjumpa dengan Allah, hati juga harus bersih. Engkau tidak akan berjumpa Tuhanmu di dunia ini, tidak akan menemui Tuhanmu di dunia ini dan tahu siapa Tuhanmu ketika hati kita masih tertutup oleh kekotoran hati yang berupa harta, tahta dan juga wanita. Lepaskanlah sendal itu, yang sendal itu kalau dimasuk ke masjid akan dimarahi. Bukan Allah, dimarahi orang juga gitu ya. Bener gak ya? Bener ya? Ya itu. Monggo silakan yang lain.
Kajian. Nanti. Kita pesan tadi Nabi Muhammad duduknya sholat, tidurnya juga sholat gitu. Oh, sok. Ya. Punten nyambung kuning erek lain uyahan Mas Biki. Jadi cak Mas Biki kan tadi kieu pan Nabi Muhammad mah duduk nage sholat, madang nage sholat. Kata pancen bener, urang ge kudu kitu lamun bisa mah. Tapi nya saeutik kurang dilakonan. Ka sawah urang sholat, ka kebon sholat, ka pasar sholat. Artina ka pasar sholat teh lamun urang inget kana sholat, manapana urang nimbang bawang dikurangan, kuring sok sholat. Ya. Itu lebih Terus artinya gitu. Terus kieu eta artina kitu. Cenah ulah mitnah, ulah ngomongkeun batur, ulah ngarendahkeun batur. Eta teh lain ngarendahkeun batur, ieu ngarendahkeun diri sorangan. Surata teh umat Gusti Allah. Gusti Allah nyerieun anu dihina nyerieun, tak kitu eta artina kitu. Sakitu meureun. Oke, alhamdulillah. Nah, Bu, alhamdulillah itu adalah bisa terima ya. Bu, jangan nyeri hati ya, Bu. Nek, Keur urang ieu eta mah. Bu, ilmu itu bisa dari siapapun, bisa dari Pak Imam. Allah itu bisa memunculkan ilmu dari mulut Pak Imam, dari mulut Pak RT, dari mulut Pak RT juga Pak Datim, Pak Babung, ya. Allah itu menghendaki ilmu itu melalui mulut siapapun. Jadi punten, ya, punten. Terimalah ilmu yang baik-baik dari siapapun, jangan lihat orangnya. Ya. Karena lihatlah Allahnya yang menurunkan ilmu itu melalui mulut orang itu gitu ya. Ya. Itulah ilmu. Bisa jadi ilmu keluar dari ibu-ibu, bisa. Saya belajar ke ibu-ibu sama. Saya juga belajar ke Pak Imam, saya juga belajar ke Pak Datim, ke Babung. Terus saya komunikasi dengan mereka-mereka beliau-beliau ini. Karena apa? Dalam rangka terus kita menggali ilmu ya untuk kepentingan diri kita sendiri sebenarnya ilmu itu untuk kebaikan diri kita. Monggo. Ada lagi ibu-ibu mau tanya? Nggak ada ya? Nggak ada? Cukup? Ya, kita kasih kesempatan ibu-ibu nanti mohon setelah jam 5.4 selesai Pak Datim. Terus kemudian ini kita akan kasih kesempatan kepada beliau Kasepuan Pak Babung dulu ya. Saya Babung dulu. Kita ingin mendengarkan wejangan, kita mendengarkan bimbingan dari beliau Kasepuan kita karena itu beliau adalah orang tua kita ya Bu ya. Orang tua, kalau suatu daerah itu juga harus ada orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya seperti anak ayam yang pasea, pecok sana pecok sini, ya karena nggak ada indung orang tuanya. Dan beliau adalah orang tua kita, ya yang harus senantiasa kita dengarkan fatwanya. Gitu, mohon maaf waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Bung, silahkan Bung. Nyampe tuh. Oh ya, Dis. Mungkin di situ pada tim nih.